warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan dari SMA Negeri 1 Kuto Winangun. Saya akan melaksanakan PPL kedua dengan model Project Based Learning PBG Daljab kategori 1 Universitas Negeri Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa agar kita senantiasa diberikan kelancaran. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ngecek kehadiran kalian ya. Di kelas ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua ya. Nah, terlebih dahulu, apakah ada sampah? Ada? Sampah? Sudah bersih semua? Oke, kemudian rapihan. Kalian sudah rapi hari ini? Sudah. Dasarnya 3.5 menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Kemudian 4.5 menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Jepang dengan benar. Kemudian menganalisis perlawanan terhadap pemerintahan Jepang dengan tepat. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk mind mapping mengenai respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Jadi untuk kesempatan kali ini nanti kita akan membuat produk yaitu mind mapping ya. Sudah tahu mind mapping ya? Ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Project Based Learning dan terintegrasi dengan kegiatan diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi, dan analisis. Diharapkan peserta didik mampu menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Jepang dengan benar, menganalisis perlawanan terhadap pemerintahan Jepang dengan tepat, dan menyajikan dalam bentuk mind mapping mengenai respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dengan benar. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, berkolaborasi atau collaboration, berkomunikasi atau communication, dan berkreasi yang dikenal dengan 4C. Lihat di tampilan layar apa? Gambar apa? Gambar benteng pendem. Oke, tahun 3 ini peninggalan pada zaman apa? Pada zaman pendudukan Jepang ya. Jadi peninggalan Jepang yang ada di Kebumen ya, lengkapnya itu ada di Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ya. Oke, fungsi dibuatnya benteng pendem bagi Jepang ya. Jadi fungsi benteng pendem adalah sebagai tempat persembunyian Jepang. Karena pada waktu itu Jepang terlibat perang dunia 2 ya. Juga ya. Oke, ada yang ingat materi kemarin? Materi pada pertemuan sebelumnya, ada yang ingat? Oke, silakan. Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTARA, dan Majelis Islam ala Indonesia Masyumi. Silakan kalian amati gambar berikut ya. Amati gambar berikut. Di situ ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana respon bahasa Indonesia dengan kondisi tersebut? Kalian amati terlebih dahulu ya. Oke, silakan kalian amati. Gambar tali jari merupakan alat propaganda Jepang, yaitu gerakan 3A, dan gambar yang tengah yaitu gerakan gambar masyarakat Indonesia sedang melaksanakan puasa, dan gambar yang paling terakhir yaitu masyarakat Indonesia sedang melakukan
Oke, baik ya. Bagus sekali ya. Kita applause untuk pendapat dari teman-teman. Gambar yang paling kiri itu adalah gambar propaganda Jepang. Propaganda Jepang ada berapa? 3 ya. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, yang ketiga adalah Nippon Pemimpin Asia. Kemudian gambar yang tengah itu adalah gambar dari Romusa ya. Jadi kalau kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas pendudukan Belanda di Indonesia, di mana kerja paksanya dinamakan kerja rodi. Kalau pada masa pendudukan Jepang, kerja paksanya dinamakan Romusa ya, hanya istilah. Selanjutnya yang paling kanan itu benar sekali, itu adalah gambar dari Saikere. Oke, Saikere ini merupakan penghormatan ya, penghormatan kepada Kaisar Jepang ya. Oke, selanjutnya yang kedua ya. Bagaimana respon bangsa Indonesia dengan kondisi tersebut? Responnya gimana dengan kondisi tersebut? Oke, silakan ya, Mas. Untuk gambar paling kiri, rakyat Indonesia antusias untuk berharap agar Indonesia bisa lepas dari penjajahan. Dan untuk gambar yang tengah dan yang paling kanan adalah gambaran Indonesia berusaha melakukan perlawanan terhadap penjajahan Jepang, Pak. Betul sekali ya. Kita kasih hapus juga ya untuk pendapat dari Romusa ya. Ada Romusa, kemudian ada Saikere. Inilah yang kemudian ditentang oleh masyarakat Indonesia, yang kemudian menyebabkan berbagai macam perlawanan di berbagai daerah terhadap buku ya, buku paket ya. Buku paket kaitannya dengan pendudukan Jepang, dibuka halaman 5 ya. Oke, buka ya, halaman 5 ya. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah. Kalau sudah, kalian baca terlebih dahulu ya. Kalian baca terlebih dahulu. Nanti Pak Guru akan menunjuk secara acak bagaimana literasi kalian terhadap pendudukan Jepang. Ya, dibaca ya, terlebih dahulu ya. Oke, silakan. Kita disampaikan. Yang kedua, perlawanan Singaparna. Yang ketiga, perlawanan Indramayu. Yang keempat, perlawanan Kalimantan. Yang kelima, perlawanan Blitar. Oke, berarti akan kamu mengetahui salah satu tokoh dari perlawanan tersebut, salah satu tahu? Oke, coba yang lain ya, silakan. Ya, silakan Intan. Salah satu tokohnya yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa dari Singaparna. Oke, baik, kita kasih apel untuk yang perlawanan yang sudah kalian baca tadi. Ada perlawanan Aceh, ada perlawanan tadi Singaparna, ada perlawanan Indramayu, ada perlawanan Kalimantan sama Blitar. Ya, itulah berbagai macam perlawanan yang sebagai wujud respon pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. 1 sampai kelompok 1 itu ada absen 1 sampai 5, kemudian kelompok 2 ada absen 6 sampai 10, kelompok 3 ada 11 sampai 15 ya. Sudah paham, Pak Guru akan membagikan LKPD ya. LKPD. Oke, ini LKPD-nya silakan. LKPD-nya silakan kalian ini ya, kalian lihat LKPD-nya, kalian amati dan kerjakan. Untuk waktu pembuatan kira-kira butuh waktu berapa menit? Kurang lebih 15 menit cukup ya? 15 menit ya? 15 menit ya, ya 15.
Ya, jadi LKPD-nya atau lembaga kerja peserta didik ya, ini LKPD-nya. Jadi ada kompetensi dasar, indikator. Kemudian nanti kalian tulis ya, kelas, kelompoknya siapa saja, petunjuknya sudah ada, Selanjutnya ya ini ya, ini. Kemudian ada petunjuk yang lain. Nah ini tugasnya adalah membuat ya, aplikasi mind mapping menggunakan aplikasi Canva ya. Kendala? Oke, kelompok 1 nggak ada kendala? Tidak, aman ya. Kelompok 2? Tidak ada. Nah tugasnya sudah dikirim di WA 4 dulu ya. Oke, tadi ya. Berjelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perlawanan Aceh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriel Nindita. Saya Livia Prasetya Kusuma. Saya Dilaika Suryani. Saya Muhammad Syarif Pasang. Latar belakangnya adalah tidak sewenang-wenang tentara Jepang yang tidak menghormati kehidupan umat muslim di sana. Tokoh perlawanan. Salah satu tokoh perlawanan Aceh terhadap Jepang adalah Tuku Abdul Jalil yang gugur dalam pertempuran pada November 1942. Namun peristiwa itu tidak menjadi akhir perlawanan Aceh terhadap Jepang dan perjuangan dilanjutkan oleh Tuku Abdul Jalil Azwar. Dampak negatif. Bertambahnya rasa persatuan dan nasionalis untuk mengusir bangsa Jepang dari Aceh. Dampak negatif, 1. Jepang semakin memusuhi Aceh sehingga menyerang Aceh berkali-kali. 2. Banyak prajurit pribumi yang meninggal dunia dan mengalami luka-luka. 3. Pembangkang masjid oleh Jepang. Tugasnya ya, apakah sudah sesuai atau belum, apakah ada kritik dan saran, apakah ada materi yang belum disampaikan ya. Oke, coba silakan kelompok lain, ayo ada yang menanyakan? Ya silakan. Mohon maaf, saya akan menyampaikan kritik untuk kelompok 5. Dari mind mapping-nya sederhana, untuk tokohnya tidak ada geografi dan dampaknya kurang luas. Oke. Sekian kritik dari saya. Oke, baik, kita kasih aplaus untuk yang sudah memberikan ini ya, saran dan kritiknya ya. Kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah kita sudah membahas respon ya, respon pendudukan Jepang ya, respon pendudukan Jepang. Jadi tadi kita sudah membahas ada perlawanan Aceh, terus perlawanan apa? Ya, Indramayu, kemudian perlawanan Kalimantan, perlawanan apa lagi? Peta, Blitar, satu lagi perlawanan Singaparna, betul ya. Jadi ada perlawanan yang sudah kita pelajari, kita sudah membahas dari tokohnya, kemudian tahunnya, kemudian strategi yang dilakukan oleh masing-masing daerah itu berbeda gitu ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari dampak juga ya. Oke, jadi perlawanan yang sudah dilakukan oleh wilayah-wilayah tersebut mempunyai ini ya, mempunyai perbedaan masing-masing ya. Ada yang dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat, kemudian ada yang dilatar belakangi oleh saikere gitu ya. Jadi masing-masing mempunyai perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Baik, selanjutnya kita melakukan refleksi ya. Oke, jadi yang sudah kita pelajari tadi sudah ya, yaitu respon pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa ada yang sulit dipahami pada pembelajaran hari ini? Oke, yang sulit materi apa? Oke, strategi. Oke, selanjutnya apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan ya. Oke, menyenangkan. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya adalah
strategi perlawanan terhadap pendudukan Jepang ya. Dan nanti ada strategi kooperatif, ada non kooperatif yang kali ini bermanfaat. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Pak Guru akhiri. Bila kami paling daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.